Keunggulan Karimun Jawa adalah keindahan alam bawah lautnya. Tak sabar rasanya untuk langsung melihatnya. Dan ini dia perjalanan hari kedua kami di Karimun Jawa. Selasa pagi, 23 Agustus 2022. Usai sarapan, kami langsung menuju pelabuhan wisata Karimun Jawa. Jernihnya air laut membuat kami makin bersemangat menyambut petualangan hari itu. Kami akan dipandu oleh Mas Muna, atau yang akrab dipanggil Neymar. Waktu snorkeling tidak boleh menginjak terumbu karang apalagi berdiri. Karena terumbu karang teksturnya rapuh, mudah patah. Nah, kalau udah patah kemungkinan 1 tahun baru tumbuh 1 cm. Dan juga tidak boleh sentuh biota laut sembarangan, karena biota laut banyak jenis yang berbahaya juga, seperti ya bulu babi, kaki seribu, dan lain-lainnya. Juga jenis karang ada yang berbahaya juga seperti karang api, itu sangat gatel, panas. Setelah briefing singkat dari Mas Muna, perahu kami berangkat menuju spot snorkeling pertama, spot Nemo. Sungguh pengalaman yang menyenangkan berlayar di perairan Karimun Jawa hari itu. Beberapa saat kemudian, kami sampai juga di spot Nemo. Lautnya cukup bergelombang, nggak kayak di Banyuwangi yang tahun 2020 itu. Tapi kenapa? Ini dasarnya terlihat ini lur, kayak apa dangkal tapi padahal. Kok aku ada di tengah laut, Ibu? Oke lur, kita akan segera nyebur habis ini. Sebelum nyelam, pemanasan dulu ya. Hitung-hitung kenalan sama laut. Inilah yang kami nantikan, menyaksikan alam bawah laut Karimun Jawa. Sebelumnya, kami sudah melatih diri di umbul-umbul Klaten sehingga berani berenang tanpa pelampung. Jelas saja, sangat disayangkan jika berkunjung ke Karimun Jawa tanpa kemampuan berenang. Ya, meskipun beberapa dari kami masih harus banyak belajar agar makin mahir berenang. Dan inilah dia dulur, alasan kenapa tempat pertama yang kami kunjungi bernama Spot Nemo. Kami berkesempatan untuk bermain dengan ikan Nemo. Tahu kan Nemo? Itu loh yang ada di film itu. Namun, perlu diingat ya, jangan sampai memegangnya dan juga terumbu karang sekitarnya. Setelah puas snorkeling sesi pertama, kami menuju destinasi selanjutnya, yakni Pulau Cemara Besar. Tampak asap yang mengepul di balik pepohonan. Bukan kebakaran ya, melainkan bakar ikan. Kami mulai menapakkan kaki di Pulau Cemara Besar, yang ternyata terdiri dari pasir berwarna putih. Ini ya, sumber asap yang mengepul tadi. Asap yang baunya enak rek. Berbagai macam ikan dibakar di atas panggangan. Ada pula udang, cocok disantap setelah snorkeling. Sembari menunggu ikan bakar matang, kami pun menikmati keindahan Pulau Cemara Besar. Pantai pasir putih, langit biru,
dan ombak yang tenang, sungguh kombinasi sempurna. Akhirnya yang dinanti pun tiba, ikan bakar untuk makan siang. Jos tenan. Selain menikmati indahnya pemandangan, agenda kami di Pulau Cemara Besar memang untuk makan siang. Makan siang, Makan siang lumayan lah. berbagai macam ikan. Iya, ikan kakak tua sama udang sama apa lagi ayam? Sayur. Sama sayur. Enak banget nih. Ikan, Enak. udang, enak kan? Udah habis baca? Belum nih, masih banyak. Mau nambah lagi. Selain ikan, ada juga buah. Komplit pokoknya. Info seputar trip, silakan cek di deskripsi ya. Pulau Cemara Besar ternyata punya satu keunikan langka yang tidak ada di tempat-tempat lain, yakni hamparan pasir timbul. Oh iya, Joan, teman kami dari Inggris di video sebelumnya, kok nggak ada? Ternyata dia ikut trip dari hotel tempatnya menginap. Kembali ke kawasan pasir timbul di Pulau Cemara Besar. Kawasan pasir putih ini dikelilingi oleh perairan, sehingga kita seolah berjalan di atas air. Sungguh unik, bukan? Setelah puas makan siang dan menikmati indahnya panorama Pulau Cemara Besar, kami pun kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Uniknya, kapal bersandar di seberang kawasan pasir timbul, sehingga kami harus menyeberang. Kami juga harus ekstra hati-hati dalam membawa barang bawaan. Jangan sampai tercebur ke laut. Oke lur, habis ini kita akan menuju spot snorkeling selanjutnya sekitar perjalanan naik kapal 40 menit. Makanya ini teman-teman pada mau tidur dulu untuk ngisi energi biar nggak ngantuk snorkelingnya. Wow. Tapi kalau di sini emang wajib pakai pelampung kalau naik kapal. Nah, SOP ya, itu ya. Kami akhirnya sampai di spot snorkeling kedua, yakni di perairan Pulau Menjangan Kecil. Kembali lagi, kami akan disuguhi keindahan dunia bawah laut Karimun Jawa. Bisa disaksikan air laut yang begitu jernih di sana. Tanpa menunggu lama, langsung nyeburlah kita. Setelah puas berenang, kami lanjut menjelajah Pulau Menjangan Kecil. Di sana ada penangkaran hiu. Kita bisa loh ke tengah kolamnya. Ngapain sih? Iwai dipancing loh. Kenteko tuh. Tapi sampai naik nyokot. Loro. Cuwil. Dikelilingi hiu lur. Iya.
Kemudian, kami lanjut berjalan ke Menjangan Resort untuk menikmati sunset atau matahari terbenam. Syukurlah sore itu cukup cerah. Dan ini dia spot sunset di Menjangan Resort. Indah sekali ternyata. Tapi entah kenapa, pada tertarik sama ainannya ya. Gimana? Kurang cepat muternya? Ya udah, ini dicepetin ya. Sama seperti di Pulau Cemara Besar, ombak di pantai ini juga sangat tenang. Sementara panorama matahari sore tersaji di depan mata. Rebahan di pantai, sungguh suasana sore yang begitu mendamaikan. Kombinasi pasir putih lembut, ombak yang tenang, dengan sunset di ufuk barat, benar-benar sangat sempurna.